Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbicara dunia fotografi bukan hanya sekedar bagaimana kita di prakteknya, bagaimana kita mendapatkan sebuah gambar yang indah, bagaimana kita mengabadikan sebuah gambar yang terkesan bagus di mata dan juga bagus di kamera. Namun bagi mahasiswa, dunia fotografi juga bisa dijadikan sebagai sebuah kajian, dijadikan sebagai sebuah riset atau penelitian untuk tugas akhir mereka. Yang mana jarang sekali mahasiswa belajar bagaimana teori atau metode untuk riset di dunia fotografi. Kebanyakan mahasiswa hanya memiliki pola pikir ketika mereka belajar fotografi di kelas atau di perkuliahan. Mereka hanya mendapatkan ilmu, pengetahuan mengenai bagaimana cara menggunakan kamera, bagaimana cara untuk mengambil foto dengan baik dan benar. Tapi jarang sekali ada mahasiswa yang tertarik untuk melakukan riset di dunia fotografi. Jadi di dalam dunia fotografi itu seperti kajian pada ilmu komunikasi lainnya, kita bisa melakukan penelitian sebagai tugas akhir ataupun untuk riset-riset lapangan yang di luar tugas akhir kuliah. Seperti kajian ilmu komunikasi lainnya, dia juga memiliki dua sudut pandang, ada objektivitas dan juga ada subjektivitas. Kalau kita berbicara tentang objektivitas, kita berbicara tentang realisme dan kita berbicara bagaimana realisme yang ada di dunia nyata digambarkan melalui sebuah kamera, sebuah tangkapan kamera. Misalnya ketika ada orasi atau unjuk rasa di sebuah daerah, itu di dalam kamera yang diambil adalah aktivitas bagaimana di dunia nyatanya, jadi tergambarkan di kameranya. Namun jika subjektivitas ini kita bisa di luar realisme yang ada, maksudnya bisa disebut juga dengan anti-realisme. Namun sebenarnya di dalam subjektivitas itu ada idealisme si pengambil foto. Kalau kita bicara tentang fotografi, bagaimana dia menggambarkan sebuah realitas yang ada di dunia nyata menjadi realita baru sesuai dengan idealisme mereka masing-masing. Dan fotografi itu memiliki beberapa teori juga yang bisa kita gunakan untuk mengkajinya. Ada beberapa tokoh, bukan hanya dari pakar fotografi ya, ataupun komunikasi, juga ada pakar dari bahasa, pakar dari filsafat, maupun bidang ilmu lainnya, yang bisa kita gunakan teori-teori yang mereka kemukakan untuk mengkaji sebuah foto atau dunia fotografi. Ada dari Messaris, ada dari Barthes, dari Berger, dari Gadamer, Heidegger, dan lain sebagainya. Messaris mengatakan bahwa fotografi itu sebagai keberaksaraan visual. Sebagaimana yang kita tahu, kalau ada orang disebut buta aksara itu buta huruf, kalau ini keberaksaraan visual, kalau dia buta akan aksara visual, berarti dia buta akan membaca sebuah visual. Dan bagi Messaris, fotografi bisa mewakili keberaksaraan visual, bagaimana di sebuah gambar melalui sebuah foto kita bisa melihat ada beberapa orang yang ingin menyampaikan sebuah realita melalui visualnya. Dan ada juga bahkan yang memiliki estetika dan keindahan yang diwakili oleh foto tersebut. Dan juga fotografi untuk orang-orang yang belum memiliki pengetahuan yang tinggi tentang dunia fotografi, dia bisa memandang sebuah foto itu yang benar-benar aja bagi mereka. Ketika ditanya mereka tentang sebuah foto, mereka hanya bisa bilang bagus atau tidak bagus, atau keren tidak keren, sesuai ya apa yang dia pikirkan saja. Tapi dia tidak bisa mengetahui bagaimana fotografi juga bisa memanipulasi sebuah hal. Misalnya kita menggunakan model seorang laki-laki yang berpakaian wanita. Untuk orang-orang yang memahami dunia fotografi, dia langsung bisa paham itu bukan wanita yang sebenarnya. Tapi melalui sebuah foto itu bisa memanipulasi mata-mata yang tidak selalu peka atau tidak cepat peka terhadap objek di dalam fotografi.
Lalu ada Barthes. Barthes dia mengemukakan ada dua teori. Yang pertama adalah pesan fotografi dan yang kedua ada stadium and punctum. Di dalam pesan fotografi, Barthes mengatakan bahwa sebuah foto atau sebuah gambar dia memiliki pesan dan memiliki sebuah keinginan dari si pembuat foto untuk menyampaikan sesuatu kepada si penikmat foto. Apapun yang ia lihat di sana, di dalam dunia realita, dia ingin menyampaikan sesuatu tersebut melalui sebuah foto. Makanya ada kesinambungan atau hubungan atau keterkaitan antara fotografi dan komunikasi. Salah satunya adalah melalui pesan fotografi, di mana ilmu komunikasi itu adalah menyampaikan pesan dari si pengirim kepada si penerima melalui fotografi. Pesan tersebut bisa diwakili oleh gambar. Jadi kalau yang satu lagi teori oleh si Barthes itu ada studium dan punctum. Kalau di studium dia mencoba untuk membuat orang melihat sebuah foto itu ada pendapat yang ingin ia kemukakan melalui dua pilihan, bagus atau tidak bagus, indah atau tidak indah, terus menarik atau tidak menarik, yang mana setelah mereka menyimpulkan hal tersebut, dia bisa menyebutkan nantinya ketika memandang foto, dia suka atau tidak suka terhadap foto tersebut. Dan satu lagi ada punctum. Jadi kalau punctum itu sebuah teori juga dari Barthes yang mengatakan bahwa dalam gambar atau di dalam foto yang biasa kita sebut, itu bisa menghasilkan sebuah kajian kritis yang bisa kita lihat. Jadi bukan hanya sekedar estetika atau pesan saja yang disampaikan melalui sebuah foto, tapi kita bisa melihat pesan-pesan yang tersirat atau makna-makna yang tersembunyi yang kita tidak langsung bisa tahu dengan satu atau dua kali melihat saja. Tapi kita harus menganalisanya, harus mempelajarinya lebih lanjut, dan tentunya harus bersifat kritis. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Barthes. Lalu yang kedua ada Heidegger. Dia mengemukakan teori tentang ada di dalam dunia. Jadi sebuah pesan yang disampaikan oleh Heidegger di dalam kajian fotografi adalah bagaimana sesuatu itu apakah disebut ada atau hanya sekedar dia hanya badannya saja yang ada di sana dan pikiran atau pesan yang disampaikan melalui foto tersebut bukan hanya sekedar benda-benda tersebut hanya terletak dan tertangkap gambar begitu aja. Jadi Heidegger mengatakan bahwa objek-objek atau benda-benda yang berada di sekitarnya itu apakah benar-benar ada atau dia hanya sekedar hanya berada di sana. Itu menurut Heidegger. Lalu ada sebuah teori lagi yang dikemukakan oleh Berger. Dia mengaitkan antara foto dan makna di dalam dunia fotografi. Jadi dia menggolongkan beberapa foto itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama dia mengemukakan bahwa foto itu bisa untuk penelitian ilmiah. Jadi melalui sebuah foto, kita bisa menganalisa sebuah hal atau sebuah peristiwa melalui penelitian atau melalui kajian lebih lanjut. Lalu yang kedua untuk informasi. Untuk informasi mungkin banyak disampaikan juga oleh ahli-ahli yang lain yang sudah mengemukakan pendapatnya. Jadi melalui sebuah foto kita bisa mendapatkan informasi apa yang ingin disampaikan oleh si pembuat foto. Lalu yang ketiga adalah untuk komunikasi publik. Jadi untuk menyampaikan sesuatu ke publik. Dan yang terakhir adalah fotografi juga bisa dilakukan melalui teori yang dikemukakan oleh Gadamer, yaitu tentang peleburan cakrawala-cakrawala. Ini adalah turunan dari kajian dunia sastra yang mana dia mengatakan bahwa di dalam sebuah
foto itu ada 2 cakrawala yang dileburkan menjadi satu. Yang cakrawala pertama itu adalah mengenai orang yang memiliki foto atau yang mengabadikan foto tersebut. Lalu yang kedua, cakrawala yang muncul adalah dari orang yang menikmati foto atau melihat foto tersebut. Jadi mereka makna atau cakrawala yang memiliki perbedaan itu tadi, sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat foto dan si yang melihat foto, perbedaan tersebut harus dilalui melalui sudut pandang orang ketiga yang bisa menyamakan persepsi antara si pembuat foto tadi dan juga si penikmat foto. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat jauh antara dua orang tersebut, makanya harus dileburkan menjadi satu. Jadi untuk para mahasiswa jangan hanya nanti punya pemikiran lagi kenapa harus belajar fotografi di perkuliahan, sementara kita bisa belajar menggunakan kamera, itu tidak perlu duduk di bangku kuliah komunikasi. Jadi Anda juga bisa mengkaji sebuah kajian fotografi, melakukan penelitian dengan mengaitkan dunia fotografi dan juga ilmu komunikasi. Terima kasih banyak. Wassalam. Ciao. Jadi untuk para mahasiswa, kalau Anda awalnya hanya berpikiran belajar fotografi itu bagaimana menggunakan kamera yang baik dan benar, jadi mulailah nanti menerapkan ke perkuliahan Anda bahwa Anda bisa juga melakukan kajian dan penelitian dengan meneliti dunia fotografi dan tentu saja dalam ranah ilmu komunikasi. Sekian dari saya, wassalam.